salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Agar kita bisa clear tentunya. Nah, kami datang ke lokasi Bu. Waktu itu ternyata berkas AJB yang kami punya itu ada pada notaris Pak Edo. Jadi sudah mau di PPJB kan. Penjualan antara disitunya judulnya si ahli waris Anwar Mukarrom dengan Pak Haji Awis. Pak Haji Awis itu yang Pak Haji Awis Puroni, setahu saya PNS di Dinas Kesehatan. Tapi beliau juga punya bisnis jual kapling di daerah Jatimur. Saya kira semua orang Jatimur di sini semua tahu. Nah, pada saat itu karena tidak ada kejelasan, maka kami datang ke notaris Edo. Ternyata alhasil tidak ada surat kuasa jual dari ahli waris kepada teman-teman rekan-rekan biong-biong yang ada di Jatimur. Ditambah tidak ada informasi dijual berapa. Yang ada hanya mereka mau dikasih 300 juta untuk pembagiannya, hanya 300 juta untuk berdua. Seingat saya buat tanahnya 6.200 dan ternyata muncul info harga jual itu dari notaris Edo. Waktu itu katanya mau dijual 400.000 per meter. Sebetulnya tidak ada masalah kalau terbuka dari awal. Karena tidak terbuka, saya bilang, Pak, ini tolong kita urut dulu deh. Ini ahli waris nggak dikasih tahu apa-apa. Kan setiap meeting untuk penjualan tanah tersebut, ahli waris selalu ditusul-tusul di luar. Karena kami lihat ada sesuatu yang miss di situ, maka saya bilang ini kita gagalkan saja, kita ambil berkasnya, dan kita harus ketemu dengan Pak Haji Awisnya. Karena ternyata Pak Haji Awis itu sudah mengeluarkan uang 10 juta rupiah menjadi DP, yang itu pun 1 rupiah pun tidak pernah masuk ke ahli waris waktu itu. Jadi kami kira kami harus klarifikasi ke Haji Awis. Maka kami datang ke Haji Awis di hari itu juga, di malam itu juga, diterima jam 11 malam. Kami kasih tahu. Ketika kami kasih tahu, no hard feeling Bu. Tidak ada maksud dan tujuan lain, hanya untuk mengklarifikasi bahwa ahli waris tidak pernah menerima 1 rupiah pun atas uang yang sudah keluar. Yang pertama, yang kedua, dan ahli waris tidak tahu harga jualnya berapa. Nah, ketika kami sampaikan hal begitu, ternyata Pak Haji Awis menjawabnya di luar ekspektasi. Yang pertama disampaikan adalah gini deh, itu kan tanah juga nggak clear, ada beberapa berkas AJB yang muncul selain atas nama Anwar Mukarrom. Disampaikan waktu itu ada punyanya Haji Mahdi Nur Said, ada punyanya Pak Soeharto. Lalu yang disampaikan waktu itu. Nah, setelah itu Pak Haji Awis menawarkan langsung ngajak jabat tangan, gini aja deh, ahli waris dua-dua saya kasih rumah satu-satu. Rumah sama kendaraan. Ya, maksudnya gimana itu berguling dengan tanah, kan saya bilang begitu Bu. Nah, karena awal ekspektasi pembicaraan kita kan mau klarifikasi Bu, tapi ini malah disuruh terima 2 rumah. Dengan kalkulasi saya waktu itu 2 rumah itu sekitar 600-700 juta. Tapi potensi jual tanahnya lebih dari itu. Bukan karena nggak butuh rumah Bu. Sumpah demi Allah demi Rasulullah, ini dua-dua anak yatim. Mereka semenjak ditinggalkan kedua orang tua hidup dalam keadaan sangat kurang. Selalu minta ke keluarga karena saking malunya yang kecil nih hidup dari musola-musola Bu. Jadi bukan nggak butuh uang, bukan nggak butuh tanah, bukan nggak butuh rumah, butuh Bu. Tapi kalau dengan cara yang batil kami tidak mau. Kalau dengan cara yang batil kami tidak mau. Maka kami bilang begini, Pak Haji Awis, Pak Haji kan tadi sudah menyampaikan ada AJB Pak Haji Mahdi, ada Pak AJB Soeharto. Kenapa Pak Haji mau rela kasih rumah ke kita? Jika memang itu bukan hak Anwar Mukarrom, jangan kasih 1 rupiah pun. Kami bilang begitu. Nah, akhirnya mungkin karena kesinggung Bu, waktu itu selesai kami pembicaraan. Besoknya ya sudah, kita gagalkan transaksi itu. Dari mulai digagalkan transaksi itu, kami berpikir kan ada AJB atas nama Haji Mahdi, ada AJB atas nama Soeharto. Ya sudah deh, kita coba cari tahu yang mana orangnya, kan begitu. Itu sampai detik ini mungkin kurang lebih 1,5 tahun Bu, kami menelusuri mana yang namanya Pak Soeharto. Pak Soeharto ternyata sudah meninggal, dikuasakan kepada Agus namanya. Agus kami terus kejar-kejar untuk minta ketemu, minta klarifikasi, kita tabayun sama-sama. Kami hanya ingin tahu jika memang ini haknya Anwar Mukarrom, ya sudah kita klarifikasi. Tapi memang jika bukan haknya, anak-anak sudah terbiasa hidup dengan serba kekurangan, jadi kami tidak heran. Waktu berjalan kurang lebih hampir 1,5 tahun, barulah kami bisa nemuin itu kuasa dari Soeharto, karena Soehartonya sudah meninggal. Nah, pada saat kami ketemu kuasanya, ternyata sudah ada surat bantahan di situ bahwa AJB atas nama Soeharto adalah palsu, dibuat dan tanda tangan
Oh, jadi sudah ada bantahan. Tapi waktu itu mereka minta kompensasi sebesar 400 juta. Kami sedikit berpikir, nah dia yang tanda tangan AJB-nya palsu, tapi dia yang minta 400 juta ke kami. Kami ini anak kecil, Bu. Api mungkin baru usia 28 tahun, dia 26 saat ini. Berarti artinya kemarin-kemarin pada saat masih kecil. Kami tidak punya ilmu tentang hukum agraria. Kami hanya bisa browsing, lihat di Google, tanya kanan kiri, begitu. Jadi kok minta 400 juta, tapi kita akomodir dulu. Nah, pada saat kita akomodir berarti sudah clear nih Pak Soeharto. Tinggal Pak Haji Mahdi. Pak Haji Mahdi ini kami cari kemana-mana, Bu. Kami datengin anak buahnya satu-satu di daerah Jatiluhur. Kami ketemu dengan beberapa anak buahnya, disampaikan Pak Haji Mahdi sudah meninggal. Disampaikan ada di Bengkulu, disampaikan ada di Sumatera. Susah. Kami hanya ingin tabayun untuk ketemu. Akhirnya kami coba urut dulu dari pertama, Bu. Karena yang ada di AJB kami, saksinya, mohon izin, ada Pak Lurah. Waktu itu Pak Lurah aktif. Setahu saya dan sepengakuan beliau, Lurah dari tahun 94 sampai dengan 2004. Ini nanti menyangkut dengan transaksi di tahun 98 kepada Haji Mahdi. Artinya pada saat transaksi 98, mohon izin Pak Nasir masih menjabat waktu itu. Jadi kami urut, coba kita tanya deh, dengan saksinya kebetulan masih hidup. Kami datang ke Pak Nasir, kami klarifikasi, oh iya betul katanya begitu. Sudah ada penjualan lagi setelah Lord Mukam? Tidak ada. Oke. Kami datang juga ke Pak Basir, Sekel waktu itu ya Pak, Sekretaris Lurah waktu itu. Alhamdulillah masih hidup. Kami datang juga, oh betul beliau menandatangani. Apakah menandatangani lagi setelah itu? Tidak ada. Baik. Nah, terus kami terus berusaha mencari Pak Haji Mahdi. Sampai sempat waktu itu karena tak kunjung ada Pak Haji Mahdi, akhirnya dilalahnya ini muncullah katanya utusan Pak Haji Mahdi. Di situ ada Pak Haji Tugimin bersama rekan-rekan, di sini ada Pak Tri dan lainnya. Nah, kami diinformasikan oleh Haji Namin, Bu. Haji Namin itu adalah rumahnya kebetulan persis di dekat tanah yang disengketakan ini. Saya bilang, Pak Haji mohon izin sampaikan kepada Pak Haji Gimin, kami ingin ketemu. Iya deh, boleh nanti saya sampaikan. 2 bulan setelah itu tidak pernah ada kabar lagi. Sulit sekali itu kami ketemu. Akhirnya dengan bantuan Pak Haji Nasir, kami tahu rumahnya Pak Haji Gimin yang katanya waktu itu informasi yang kami terima diutus oleh Haji Mahdi untuk menguasai fisik. Pada saat utusan Pak Haji Mahdi ini menguasai fisik, pasang pelang beberapa pelang begitu, kami cukup senyum saja waktu itu karena yang kami inginkan itu adalah tabayun untuk sama-sama kita ngobrol. Nah, singkat cerita, kami rencana diketemukan oleh namanya Saudara Edwin. Saudara Edwin ini adalah pengacara dari Pak Haji Awis. Katanya pengakuannya, tapi kami belum sampai saat ini belum pernah melihat surat kuasanya. Itu rencana diketemukan di daerah Galaksi. Kami sudah tunggu tuh sampai dengan jam 11 malam. Kami hanya diberikan jawaban bukan urusan saya. Oh clear, berarti kalau bukan urusan saya pikir. Nah, sebelum pasang pelang nih, jauh-jauh sebelum pasang pelang. Akhirnya kalau kami berpikir kalau memang bukan urusan saya, ya sudah, saya mengajukan saja surat ke kelurahan. Kami mengajukan surat ke kelurahan juga tidak langsung diakomodir oleh pihak kelurahan, karena ada harus melengkapi beberapa prasyarat. Sekali lagi Bu, kami tidak tahu ilmu agraria. Jadi kami hanya datang, apa syaratnya kami bisa penuhi, kami penuhi. Atas saran dari Pak Ipan, waktu itu kami ketemu kurang lebih 2 atau 3 kali, barulah diakomodir untuk dibuatkan surat tidak sengketa, sporadik, riwayat tanah, dan lain-lain. Nah, jadi tidak ada intrik apapun di dalamnya. Kami berjalan lurus. Tapi tidak jauh setelah itu baru muncul nih, rame. Iya. Baru muncul rame, lalu kami dapat informasi dari pihak Pak Haji Mahdi datang ke kelurahan dan lain-lain. Nah, saat itu kami berpikir, lah kemarin kemana aja kan kita mau ketemu ya, kita mau tabayun. Untuk informasi bagi Bu Camat, sudah ada pertemuan 2 kali, dan itu kami dua kalinya kami yang datang ke rumah Pak Haji Gimin. Ini yang kami sayangkan juga. Karena waktu itu harusnya kami ketemu Pak Haji Mahdi, karena Pak di situ namanya Haji Mahdi Nur Said. Tapi kan tidak bisa ketemu, nggak tahu alamatnya di mana, ya kami datanglah ke Pak Haji Gimin. Kami yang ketemu Bu, kami yang datang, kami yang nemuin. Bukan pihaknya Pak Haji Mahdi yang mencoba menemui kita, tidak sama sekali. Jadi kami yang beritikat baik untuk menemui. Alhamdulillah
dengan diskusi yang santai, pertemuan pertama diterima oleh Pak Haji Gimin, ada Pak Sayuti, ada juga waktu itu saya lupa. Yang pertama Pak, belum ada Pak Tri yang pertama. Yang pertama Pak Haji Gimin, Pak Sayuti, ada satu yang orang tua Pak, ini saya nggak tahu. Pak Haji Emon, sama ada satu kameramennya yang saya ingat makanya. Nah, itu pertemuan berjalan alhamdulillah silaturahmi baik waktu itu terima sama Pak Sayuti. Intinya kami mencoba mencari titik temu. Nah, waktu itu disampaikan ini pertemuan nggak bisa sekali, pasti harus 2 kali 3 kali karena waktu itu juga kita belum melihat berkasnya Pak Haji Mahdi gitu. Walau setelah dipikir kembali lagi ini harusnya ketemu dengan Pak Haji Mahdi. Akhirnya pertemuan kedua saya kejar-kejar tuh. Saya masih ada screenshotnya jika diperlukan. Saya WhatsApp Pak Sayuti, Pak kapan kita ketemu lagi? Karena waktu dijanjikan hari. Cuma disampaikan ada waktu itu alasannya ada anak ketabrak atau apa Pak? Ada anak ketabrak atau apa akhirnya mundur. Jadi kita yang kejar lagi Bu. Kita yang kejar lagi yang akhirnya saking sudah mulai apa ya kehilangan akal sehat mungkin Bu kami. Ya sudah deh berbagai macam cara kami lacak rumahnya Pak Haji Mahdi. Berbagai macam link kami lacak rumahnya Pak Haji Mahdi dan alhamdulillah Allah memberikan jalan dan kami temui. Kami langsung datang ke rumahnya. Pak Haji Mahdi pun kaget. Ini katanya siapa? Ini ahli waris almarhum Pak. Diterima oleh Haji Mahdi. Diterima oleh Haji Mahdi waktu itu kita berbicara panjang lebar. Tapi poinnya, kalau Ibu berkenan mendengarkan, kami ada rekaman pembicaraan dengan Pak Haji Mahdi dari awal sampai akhir. Poinnya Pak Haji Mahdi menyampaikan begini. Yang pertama, saya pasti akan lunak lah kalau berbicara dengan ahli waris almarhum karena saya anggap anak. Jadi tanah kita bagi 2 saja. Jadi tanah kita bagi 2 saja. Poinnya dulu. Ada omongan begitu. Saya bilang, Pak, kok bagi 2? Kan kalau bagi 2, saya jadi pertanyaannya makin melebar gitu. Yang kedua, pengalihan pembicaraan. Adek di belakang saya saja. Adek di belakang saya saja. Lalu kita akan penjarakan, kita akan gulung, kita akan usut itu Gohir sama Pak Pandi. Pak Pandi itu mau izin sekarang jadi wakil ketua DPRD kalau nggak salah ya. Iya. Betul ya? Gerindra. Dari Gerindra. Ya, Dari Gerindra. Jadi itu disalah-salahkan terus tuh ke sana. Bahwa yang merusak almarhum Anwar Mukarram adalah Gohir dan Pak Pandi. Jadi disalahin terus ke sana. Saya bilang, Pak, kita fokus saja ke masalah 6.200 karena diungkap lagi masalah-masalah baru. Jadi memang ternyata setelah dari pertemuan Pak Haji Mahdi ini hikmahnya kami akhirnya menginventarisir data AJB-AJB lain termasuk di Jatisari. Kalau Ibu masih ingat kita pernah salaman di Kelurahan Jatisari. Ya. Pada saat kami ketemu pas ketemu Sore ya. Iya, mau ada bisnis nih kata Ibu gitu waktu itu. Lagi Ya itu ya. gitu. Jadi kami bersurat ke Kelurahan Jatisari, alhamdulillah dibalas 3 minggu kemudian Bu. Ya. Kami nggak langsung ngeluh waktu itu karena kami paham pasti Kelurahan Jatisari bingung membalas surat kami. Ya. Yang akhirnya ternyata balasannya pun sangat lucu, tapi itu di luar konteks. Ini untuk informasi biar jadi nyambung saja. Jadi kita pernah bertatap muka yang dengan tidak sengaja di Kelurahan Jatisari pada saat kami juga mengurus tanah yang di Jatisari. Oleh-oleh pulang dari Pak Haji Mahdi sebetulnya itu Bu. Oleh-oleh pulang dari Pak Haji Mahdi karena dikasih informasi ya sudah ya kita urus aja sekalian kan begitu. Nah, jadi poin pembicaraan dari Pak Haji Mahdi itu pertama, tanah minta dibagi 2. Secara logika, Pak, itu tanah 6.200 dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ya saya nggak bilang Pak Haji Mahdi nggak dermawan. Maksud saya kalau memang itu katakanlah dinilaikan 5 miliar, katakanlah berarti beliau bersedia dibagi 2,5 miliar dengan kami. Jika memang itu haknya punya beliau, Bu, kami sampaikan ahli waris almarhum jangan dikasih 1 rupiah. Karena itu bukan punya kami. Asal tolong ikut dibuktikan karena kami selama 1,5 tahun ini mencari pembuktian itu. Kami datang ke saksi, kami datang ke kelurahan, ke yang lain-lain. Tapi jika memang itu hak kami, Bu ya tolong, nggak pantas caranya seperti ini. Kami ini anak kecil tapi nggak juga mau meminta yang bukan haknya. Seperti halnya anak kecil yang pada umumnya punya saya, punya kamu yang punya saya. Anak kecil kan begitu Pak. Nah, kami ini nggak mau begitu.
Jika memang itu bukan hak kami, jangan kasih kami 1 rupiah pun. No hard feeling sekali lagi. Kami bukan orang yang sulit ditemui. Nomor HP saya, seingat saya disimpan Pak Sayuti. Jadi sangat mudah untuk kita berdiskusi, sangat mudah dan sangat gampang untuk kita mencari titik temu. Dan saya kira bukti bahwa selama pertemuan yang berkali-kali itu bahwa kami yang mengejar, kami yang ingin ketemu. Ini kami ada nih, dan masih hidup, dan gampang ditemui, dan bukan mafia. Poinnya itu, Bu. Barangkali yang terakhir, Bu. Barangkali yang terakhir, yang menurut saya ini adalah poin yang penting juga. Banyaknya berkas yang berkeliaran terhadap satu bidang tanah. Ini saya basic sastra Inggris, Bu. Pernah bekerja terakhir di Bank BTN. Tapi sekarang saya sudah menjadi pengangguran bulan, alhamdulillah. Biar dapat kreditnya relaksasi 1 tahun. Saya udah tahu dari 6 bulan kemarin ini mana kalau udah jadi saya dulu. Nah, kami sekali lagi tidak tahu ilmu tentang tanah agraria dan lain-lain, tapi banyaknya berkas yang berkeliaran, AJB membuat kami berpikir dan mencari tahu sebetulnya yang seperti apa yang asli, seperti apa yang palsu. Pertama, kami menemukan kalau urutan berkas dari yang punya Pak Haji Mahdi, pertama dari Jamhari memang, Bu, turun ke Haji Tamimah, Hajah Tamimah. Dari Hajah clear, Hajah Tamimah turun ke Anwar Mukarram, clear. Yang nggak clear itu kan Anwar Mukarram turun ke Haji Mahdi, Bu, tahun 98. Nah, ada AJB yang terbit kan tahun 98 dari Notaris Sri Badiningsih. Dasarnya adalah salinan. Notaris Sri Badiningsih nomor 23 garis miring Jati Asih garis miring 98 nomor AJB-nya. Dasarnya adalah AJB, atasnya berarti yang harusnya kami punya itu, tapi salinannya ternyata berbeda. Nomor 857 garis miring Jati Asih 857. Ini atas dasar pembelian Pak Haji Mahdi dari Anwar Mukarram. Tapi AJB-nya AJB salinan. Pertama nomornya 857, yang kami punya bukan 857, Bu. Yang kedua, tanggal bulan tahunnya tidak sama dengan tanggal pembelian yang ada di AJB kami. Yang ketiga, salinan itu dikeluarkan Kamarya Suparwo, tapi bukan SK Notaris Kamarya Suparwo yang tertera di AJB itu. Itu SK Notaris Sudirja, di mana nomor AJB-nya ratusan semua. Kalau kami lihat, kami punya AJB pembandingnya. Jadi kalau Pak Sudirja itu nomor AJB-nya itu ratusan rata-rata. Tapi kalau Kamarya Suparwo nomor AJB-nya tuh kepala 4 gitu, 20, 27, 26, 28 kayak gitu, Bu. Nah, karena kami punya AJB lain di tanah lain yang AJB-nya dikeluarkan oleh Kamarya Suparwo. Jadi tanggal bulan tahunnya tidak matching dengan AJB kami. SK notarisnya yang tertera di SK notaris salinan itu bukan SK notaris Kamarya Suparwo, melainkan SK notaris Sudirja. Yang selanjutnya adalah tanggal dengan harinya tidak matching. Jadi kalau di AJB salinan yang punyanya Pak Haji Mahdi, itu contoh nih, Bu, nanti tinggal kita lihat sama-sama saja. Harusnya misalnya Kamis tanggal 23. Nah, di situ bukan Kamis, di situ jadi Senin gitu. Seingat saya, kalau saya backdate berkas biasanya juga kadang suka salah-salah, Bu, gitu. Kalau saya backdate berkas. Yang terakhir di Notaris Sri Badiningsih ada coretan hari dari Kamis apa Jumat gitu. Ada coretan hari lalu diketik ulang. Kalau seingat saya, walaupun saya bukan orang kaya yang sering beli tanah gitu, Bu, tapi pada saat notaris ngetik itu kan kalau salah ya dibikin ulang, mungkin lah, bukan dihapus diketik ulang. Jikapun dihapus diketik ulang, ada not biasanya di sampingnya. Kenapa berubah dari Kamis menjadi Jumat, dari Jumat menjadi Kamis? Dan kalau itu bukan backdate, sekali lagi. Kalau itu bukan backdate, tapi kalau itu backdate, lumrah seperti itu. Ditutup dengan ternyata, sekali lagi, Bu, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kami nggak akan bertahan untuk berjuang 1,5 tahun. Usia 26, usia 28, saya sendiri usia masih 34. Operasional pastinya tidak sedikit, bolak-balik ngurus tanah dan lain-lain, terseok-seok, gak ada motor, gak ada mobil, gak ada segala macam untuk operasional, Bu.
tiba-tiba almarhum itu dulu punya 2 supir, Bu. Kemana-mana kalau belanja tuh sama supirnya. Artinya supirnya itu juga tahu dengan Pak Haji Mahdi, dengan Pak Haji Nasir, dengan orang-orang yang ada di situ. Nah, supirnya ini dapat telepon dari Pak Haji Nasir, mau berbicara sesuatu. Saya bilang, berbicara apa? Akhirnya Pak Haji Nasir menyampaikan, usia saya sudah 68 tahun, saya udah nggak pantas, bahwa beliau ya mengakui akan pembuatan berkas-berkas yang sekarang menjadi berkeliaran di Jatiluhur, khususnya tanah yang berkaitan dengan tanah buka. Saya bilang, Pak Haji, terima kasih pengakuannya, terima kasih etikat baiknya, tolong dicantumkan dalam surat pernyataan dan kami videokan. Beliau berkenan. Dan menurut Pak Haji ya ini harus diluruskan, dan Pak Haji Nasir berkali-kali menyampaikan ke saya ingin ketemu Haji Mahdi, saya ingin ketemu Haji Mahdi. Saya sudah sampaikan ke Pak Haji Mahdi juga. Karena kami menyimpan nomornya tapi tidak pernah dibalas SMS, WhatsApp atau telepon. Yang tadinya saya berpikir, Bu, saya sampaikan ke Pak Ipan. Pak, saya kalau nggak ada Haji Mahdi males deh. Saya bilang, karena nggak pernah ketemu, Bu. Jadi setiap pertemuan kayak gitu kan kalau ada kan enak gitu. Iya. Karena pengalaman terakhir kami ketemu kedua kali dengan pihaknya Pak Haji Mahdi dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Tri, Pak Tugimin, itu ketika kami gelar data, gelar berkas itu jawabannya adalah ya pokoknya saya terimanya seperti itu. Iya. Nah, kalau terimanya seperti itu, jadi saya harus ngomongnya bagaimana, kan kira-kira begitu, Bu. Kalau saya terimanya seperti itu, saya kira begini, saya saja yang usia jauh lebih muda mungkin daripada Pak Tri, Pak Sayuti, dan Pak Tugimin, melihat jika saya membeli tanah dengan data AJB, nomor tidak jelas, banyak ada beberapa coretan, lalu bahkan ada sudah jelas sengketanya nih dengan kami, saya nggak bisa juga jawabnya, pokoknya saya terima begitu. Nah, seingat saya, kalau saya berantem dengan istri saya, pakai judulnya pokoknya begitu, itu nggak pernah ada titik temu, Bu, gitu. Kalau saya berantem dengan istri gitu, ya pokoknya begitu ya, kalau sudah pokoknya begitu ya Anda yang benar, saya yang salah, gitu, kurang lebih begitu. Seingat saya Tabayun tidak seperti itu, Bu. Seingat saya Tabayun tidak seperti itu. Yang terakhir, yang mungkin saya nanti pada saat penjelasan dari pihak Pak Tri, dari pihak Pak Mahdi, tolong disampaikan juga sebagai apa, lalu kenapa Pak Haji Mahdi sangat sulit untuk kita bisa bertemu sama-sama. Itu saja, Bu, sementara biar nanti ada timbal balik omongannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir itu sekarang nantinya akan kita cek kebenaran dari alas hak yang masing-masing dimiliki oleh kedua belah pihak tentunya itu. Karena waktunya juga mepet, ya mohon karena udah jelas nanti ini jelas alas hak juga kita, jadi tidak ada perdebatan di sini. Saya ditunggu Pak Wali Kota, ya. Saya juga harus memfasilitasi ini. Tolong dari dari Intel juga sudah memantau kita, tidak boleh berlama-lama kita seperti ini, ya untuk pemahaman. Jadi setelah ini, jadi kita juga ketemu nih. Ya kalau memang saat ini belum bisa menyampaikan dalam artian ini loh jadi perdebatan, kita akan ketemu lagi. Setuju kan? Setelah mendengarkan ini pihak ini ya, kita akan ketemu lagi dengan alasan yang jelas. Jadi ini jelas. Tadi Mas Sandi sudah jelas, tinggal Pak Didi ya. Pak Didi ya. Mas Sayuti Pak Didi. Oh, Pak Didi ya. Pak Didi ya akan menyampaikan dari pihak Pak Haji Mahdi tentunya. Dan karena kondisi kita saat ini, monggo. Sekarang kita dengarkan bersama penjelasan dari kuasa dari Pak Haji Mahdi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Andi, saya Mahdi. Oh, siap, Pak Didi. Tugas primary dari Patri. Dan Patri di sini adalah tidak serta-merta ada ini dari Pak Haji Mahdi. Ini ada surat tertulis bahwa urusan hal ini diserahkan Untuk urusan apa nih? Iya. Semua urusan senjata. Iya. Jadi kembali ke ini apa yang disampaikan oleh Pak Ibu Camat ini, mari kita sama-sama hargai. Dan kebetulan situasi saat ini adalah dalam kondisi yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un secara nasional maupun dunia internasional karena wabah virus, sehingga keterbatasan pertemuan kita ini betul-betul sangat
diperhatikan. Dan secara kebetulan ini adalah hari Jumat. Ya. Saya sangat aspirasi dengan apa yang disampaikan oleh keluarga Adron Parong, khususnya Bang Randi. Dan insya Allah kami juga akan mencari solusi ketemu dengan ini kelurahan juga ada Pak Ivan. Alhamdulillah, jadi nanti rangkuman ini alangkah jelasnya kepada pihak yang terkait, terutama masalah saksi. Jadi karena masing-masing kita juga punya dalil gitu ya. Pak Sandi juga punya alasan yang ada, dan semuanya itu nanti tidak bermuara, pasti akan bermuara kepada para saksi yang transaksi pada saat itu ya Pak Sandi ya. Iya betul. Jadi sesuai dengan kesepakatan itu, saya sangat setuju dengan hal itu. Dan konteksnya sebetulnya munculnya surat ini Bu, saya ceritakan bahwa pihak Patri khususnya yang dikuasakan oleh Pak Haji Mahdi itu ada memiliki beberapa jual beli sesuai dengan surat yang kita sampaikan, fotokopi kepada Ibu Camat nih Pak Sandi ya. Itulah bukti kita yang kita miliki. Nah, kenapa kita lari ke Ibu Camat? Iya. Pihak kami pernah Pak ke pihak kelurahan, Betul. akan tetapi seolah-olah informasi ini putus Bu. Informasi putus dari pihak PPAT kelurahan. Dari Pak Ivan. Ya, jadi pengennya kami pada saat itu ya pertemukan dulu, atau kami ketemu dulu dengan Ibu Lurah. Dengan Ibu Lurah. Nah, ini apa sih ini problemnya? Pak Ivan dengan jelas pada saat itu bahwa ini nggak bisa, ini udah keluarga selesai. Maksud kita bukannya kita konfrontir, dan kami juga tidak akan menjudge bahwa itu benar dan tidaknya, itu bukan kewenangan hak kami. Ya. Pengen kami pada saat itu koordinasikan dulu, kumpulkan dari pihak Pak Anwar Parong maupun Anwar kita apa alasannya. Kita sampaikan sama bareng-bareng, tapi yang kita dapat selalu tidak diinformasikan apa adanya. Jadi itu Ibu Lurah udah tahu Ibu Lurah. Jadi ini ada suatu komunikasi yang putus nih Pak. Ya. Gitu ya. Nah tadi dengan pemaparan Pak Bang Sandi ini, saya sangat hargai betul. Artinya semua itu dalam konteks apapun kita terus ketemu. Saya hargai betul. Nah dalam hal ini Bang Sandi sudah menyampaikan apapun dan kami juga menyampaikan surat resmi Pak untuk minta penyelesaian kepada Ibu Camat, kemudian yang dapat posisi adalah Camat, Ya. sehingga Camat ini terkait apa yang disampaikan oleh Bang Sandi bahwa itu adanya akte-akte yang perjualan itu saya sepakat dengan Bang Sandi bahwa kita tidak menjudge bahwa itu akte benar atau tidak, karena itu bukan ranahnya kita. Lapor Pak. Nah, kan gitu. Jadi mari kita sama-sama kita selesaikan dengan data yang ada maupun dari pihak Bang Sandi maupun dari pihak kita. Dan saya yakin apa yang disampaikan Bang Sandi itu dalam suatu musyawarah ini tidak akan sekali untuk putus. Itu pasti ada pertemuan. Dan kalau nanti pada saat ada pertemuan berkelanjutan, monggo kami kita lanjutkan. Dan saya berharap tetap bahwa Ibu adalah sebagai mediator di sini supaya berjalan. Kenapa Bu? Karena pihak dan pihak kelurahan, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kami keterbatasan dan suatu informasi yang terputus dari pihak PPAT Camat, PPAT kelurahan ya Bu ya. Saya harus sampaikan ini loh adanya begini-gini. Kita duduk bareng, nggak sampai ke sini. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan karena Ibu sendiri ada sprint dari Pak Wali Kota. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari pihak Haji Mahdi juga akan menindaklanjuti, akan senantiasa menjalin silaturahim sampai ini ketemu. Ya, siapa yang berhak, dialah yang akan mendapatkan dengan cara yang benar tentunya. Ya, betul. Ya, kami sebagai mediator pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Camat Jati Asih selaku PPAT ingin musyawarah ini berhenti sampai di kecamatan. Namanya musyawarah untuk mendapatkan mufakat yang sempurna. Ya. Jadi kita berharap semua agar musyawarah ini berakhir di kecamatan dengan baik. Siapa yang mempunyai halasak yang benar, tentunya kebenaran hanya milik Allah dan kita semua bisa melengkapinya. Ya, jadi pertemuan ini tidak berhenti di sini, Mas Sandi maupun Pak Haji Didi, ya, tidak berhenti di sini. Kita akan tindak lanjuti karena sekarang ini
situasi kondisi nasional, bukan hanya di Kecamatan Jatiasi saja. Ya. Jadi mohon maaf Pak Sandi perjalanan jauh dari Bandung, semoga Allah ridho perjalanannya, Amin. senantiasa Allah berkahi ya. Insya Allah. Nah, insya Allah. Jadi Pak Didi juga sama yang sudah memberikan informasi melalui Pak Wali Kota, saya bisa bersama-sama bersilaturahim. Sedikitnya sekarang sudah terbuka. Ya, siapa sih keluarga almarhum Anwar Mukarram? Siapa sih yang perwakilan dari Pak Haji Mahdi? Ya, sekarang tinggal para saksi dari unsur kelurahan kah, RT kah, RW kah juga harus membuktikan. Jadi dia sebagai saksi juga nanti hukumannya berat kalau memang menyalahi aturan. Yes. Ya, jadi tidak main-main kita jadi saksi. Begitu jadi saksi kita benar, kita jadi terdakwa. Tapi kalau saksi kita benar, insya Allah kita akan selamat semuanya. Insya Allah. Ya. Mungkin kayaknya itu aja. Jadi saya belum bisa buka masukan dari pihak manapun, izin dan izin dan ya, Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini, kayaknya ini penjelasan dua belah pihak cukup membuat kita terbuka mata hati kita ya untuk melanjutkan silaturahim untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, kayaknya cukup Mas Andi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Didi cukup? Ya, Bapak, Ibu, semua para ahli waris. Ya, kalau data belum? Belum data. Nanti kan kita yang penting ketemu nih. Udah terbuka nih, Mas Andi terbuka. Terus ahli waris dari kuasa dari Pak Haji Mani juga sudah membuka, kan seperti itu. Udah tinggal kalau udah terbuka ikhlas hatinya ketemu. Insya Allah lah. Ini hari Jumat berkah, kita semua ikhlas. Apalagi jauh-jauh dari Bandung, saya undang. Mohon maaf. Ya, Sama-sama Ibu. ya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Terima kasih dari Babinsa, Bin Maspo, ada Kanit juga ya, Kanit Intel, semua yang hadir di sini, Bapak Haji Nasir juga. Terima kasih ya. Jadi kalau yang salah itu dari saya yang menyampaikan, kebenaran hanya milik Allah semata. Terima kasih. Bu, izin. Ya, siap. Rencana pertemuan lanjutannya barangkali kita bisa di. Nanti kita undang jauh-jauh hari deh kalau begini. Iya, kemarin sehari doang bedanya. Maaf, karena kita lagi proses sini, Sikon ya, Mas Mungkin Andi. ada kisaran minggu keberapa gitu. Kayaknya Mas Andi, sekarang ini kan kita perpanjangan waktu libur juga masih ada. Bisa nggak saya mohon setelah ada di pertengahan April? Pertengahan April. Ya, kita bertemu di pertengahan April. Semoga sudah lewat ujian kita dari Allah. Ya, Amin. ya Insya Allah. Jadi paling nggak sebelum April bulan dulu. puasa, kita bertemu. Ya, nanti saya kabarin lebih jauh-jauh hari Pak Kasih untuk masa karena beliau di Bandung, ya, dengan ahli warisnya. Mungkin itu saja ya. Siap. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila biqaulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pamit duluan. Sama-sama.